warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat berada di rumah. Oke, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan. Pada pencemaran lingkungan, kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga, sumber pencemaran lingkungan. Yang keempat, dampak pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Oke, yang pertama itu pengertian pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, ini menurut Undang-Undang tentang pencemaran lingkungan. Oke, pada pencemaran lingkungan itu terdapat 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga itu pencemaran air. Oke, yang pertama, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan-bahan asing, baik bahan organik maupun anorganik, dari kegiatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Yang kedua, pencemaran udara. Masuk atau dimasukkannya bahan-bahan atau zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Dan yang ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran tubuh-tubuh air, danau, sungai, laut, dan perairan tanah atau air tanah oleh kegiatan manusia yang bisa membahayakan organisme dan tumbuhan yang hidup padanya. Nah, ini beberapa jenis pencemaran lingkungan. Kemudian sumber-sumber pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran pada tanah. Bahan pencemar organik dengan mudah diurai oleh mikroorganisme tanah sehingga menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. Dan yang kedua itu bahan pencemar anorganik. Bahan pencemar ini sangat sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur dan menyatu kembali dengan alam. Nah, itu 2 bahan pencemar pada tanah. Kemudian penyebab pencemaran tanah. Yang pertama itu ada kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Nah, limbah-limbah ini yang akan merusak sumber-sumber hara atau unsur hara tanah. Kemudian penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang terus-menerus di lahan pertanian itu akan membuat kualitas tanah itu menjadi turun sehingga akan mengalami ketidaksuburan pada tanah tersebut. Yang ketiga,
masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Kemudian yang keempat, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Kemudian yang terakhir itu air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau yang sering disebut itu illegal dumping. Nah, itu sumber-sumber pencemaran lingkungan. Kemudian bagaimana dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan? Yang pertama itu ada unsur kromium atau sering disebut dengan CR. Dan berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Bisa berakibat anemia, menurunkan imunitas tubuh, gangguan reproduksi, dan gangguan ginjal. Kemudian yang selanjutnya ada unsur timbal. Bisa menyebabkan kerusakan otak, ginjal pada seluruh populasi. Kemudian benzena atau C6H6 yaitu paparan yang terus-menerus pada konsentrasi tertentu bisa meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Leukemia itu kanker darah. Kemudian merkuri dan siklodiena bisa menyebabkan kerusakan ginjal fatal. Kemudian ada PCB atau PCB itu menyebabkan keracunan pada hati. Kemudian bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah tersebut? Yang pertama itu ada yang namanya remediasi. Kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Nah, pada remediasi ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu remediasi in situ atau on-site. Pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting atau injeksi, dan bioremediasi. Dengan kata lain, pembersihan ini itu berada pada tempat kejadian pencemaran tanahnya. Kemudian yang kedua itu ada ex situ atau off-site. Pembersihan tanah yang tercemar ini itu tidak pada tempat terjadinya pencemaran, akan tetapi dibawa keluar tempat tersebut dan dibawa ke daerah yang aman. Caranya yaitu tanah yang tercemar disimpan di bak atau tangki kedap. Lalu zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompa keluar dari bak. Lalu diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Kemudian kegiatan ini itu jauh lebih mahal dan rumit karena membutuhkan waktu yang lama dan alat-alat yang tidak sederhana atau kompleks. Kemudian yang kedua ada bioremediasi. Proses ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur dan bakteri. Hal ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, pada kata lain, bioremediasi itu menggunakan makhluk hidup sehingga jauh lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya itu sumber-sumber pencemaran lingkungan pada pencemaran air. Nah, pencemaran air itu terdapat beberapa sumber atau penyebab pencemaran pada air. Yang pertama, pencemaran mikroorganisme dalam air.
Pencemarnya yaitu ada bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Kuman berasal dari buangan limbah rumah tangga atau peternakan, kemudian rumah sakit, tanah pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, pencemaran air oleh bahan anorganik nutrisi tanaman, yaitu pupuk nitrogen dan fosfat bisa menghasilkan produksi tanaman yang lebih tinggi. Tetapi, nitrat dan fosfat bisa mencemari sungai, danau, atau lautan. Kemudian yang selanjutnya itu pencemar bahan kimia anorganik. Bahan kimia anorganik itu ada asam, garam, dan bahan toksik logam lain seperti timbal, kadmium, dan merkuri. Bahan toksik itu bahan beracun. Kemudian yang keempat itu pencemar bahan kimia organik. Bahan kimia organik yaitu ada minyak, plastik, pestisida, larutan pembersih, deterjen. Yaitu bisa menyebabkan kematian pada ikan maupun organisme air lainnya. Kemudian sumber pencemaran air. Yang pertama itu oleh pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida bisa menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Juga pemakaian insektisida dan herbisida. Kemudian yang kedua itu pencemaran air oleh peternakan dan perikanan. Kotoran dan sisa makanan ternak berpotensi sebagai sumber pencemaran pada air. Kemudian pencemaran air oleh industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya, maka harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Kemudian yang keempat, pencemaran air oleh aktivitas perkotaan. Aktivitas di perkotaan menimbulkan pencemaran lingkungan yang tinggi. Penyebab pencemaran airnya itu yang pertama limbah rumah tangga, kotoran manusia, limbah gas, dan limbah panas. Nah, secara umum semua limbah dari industri perkotaan itu termasuk zat-zat yang berbahaya bila masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian dampak pencemaran lingkungan pada pencemaran air. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air disebut waterborne disease dan sering ditemukan pada penyakit tifus, kolera, dan disentri. Yaitu penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran pada air. Kemudian selanjutnya, dengan kadar yang tinggi bisa menyebabkan matinya kehidupan air seperti ikan dan organisme lainnya. Kemudian yang ketiga, bisa menurunkan produksi tanaman pangan dan merusak peralatan yang dilalui air tersebut karena korosif. Nah, korosif ini yaitu menyebabkan atau bersifat karat pada besi. Nah, itu sangat berbahaya bagi tubuh maupun tanaman-tanaman pangan lainnya. Kemudian yang terakhir, lebih dari 700 bahan kimia organik sintetis dalam jumlah relatif sedikit pada permukaan air tanah bisa menyebabkan gangguan ginjal, gangguan kelahiran, dan beberapa bentuk kanker pada hewan percobaan di laboratorium. Nah, bahan kimia organik sintetis yaitu bahan organik hasil buatan yang tidak alami. Nah, itu namanya sintetis. Nah, itu kalau bahan tersebut masuk ke dalam tubuh melalui air tanah yang dikonsumsi, itu tadi dapat menimbulkan beberapa gangguan pada organ-organ tubuh manusia dan hewan.
Kemudian bagaimana cara penanggulangan pencemaran pada air? Yang pertama, penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Nah, pupuk organik dan kompos itu merupakan pupuk alami sehingga tidak berbahaya atau lebih aman dibandingkan dengan pupuk buatan pabrik atau sering disebut dengan pupuk kimia. Kemudian yang kedua, pemanfaatan musuh alami dan parasitoid dalam pemberantasan hama. Nah, apa yang dimaksud dengan pemanfaatan musuh alami? Pemanfaatan musuh alami itu pemberantasan hama dengan predatornya. Misalnya itu hama tikus, hama burung, hama serangga itu dapat diatasi oleh musuh alaminya. Kalau tikus itu bisa menggunakan ular, kemudian kalau serangga itu dapat dikendalikan oleh burung. Nah, itu untuk mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida. Kemudian yang ketiga, itu hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Kemudian yang selanjutnya, itu jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau di danau. Nah, itu nanti akan berdampak pada aliran sungai tersebut dan menurunkan kualitas aliran sungai tersebut. Kemudian kurangi penggunaan deterjen. Kemudian pengolahan limbah cair dari pabrik atau industri dengan benar. Kemudian gerakan penghijauan, reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan mempertahankan area resapan air. Nah, itu beberapa cara penanggulangan pencemaran pada air. Oke, selanjutnya itu ada sumber pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Yang pertama itu oleh CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO itu merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Sumber utama dari CO ini adalah pembakaran BBM atau bahan bakar minyak. Itu banyak timbul dari perkotaan, yaitu dari asap-asap kendaraan. Itu menghasilkan karbon monoksida. Kemudian yang kedua ada NO atau nitrogen oksida, yaitu gas berwarna merah dan baunya itu menyengat. Sumbernya itu pembakaran BBM dan gas alam, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada HC, bisa berupa gas, zat cair, maupun zat padat. Sumbernya yaitu pembakaran BBM, batu bara, hutan, dan lain sebagainya. Kemudian ada SO atau sulfur oksida. Sumbernya itu dari pembakaran batu bara, BBM, kilang minyak, industri kimia tertentu, dan industri logam. Nah, SO ini jika bereaksi dengan udara yang mengandung uap air, maka terbentuk H2SO4 atau sering disebut dengan asam sulfat. Asam sulfat ini termasuk ke dalam asam kuat, sehingga bisa menghasilkan hujan asam yang sangat korosif dan merusak tanaman. Kemudian yang selanjutnya ada partikel berupa butiran halus yang melayang di udara, baik berupa zat cair, zat padat, atau kombinasi dari keduanya. Sumbernya yaitu ada pembakaran batu bara, penambangan, industri, kebakaran hutan, gas buang kendaraan. Oke, sumber-sumber pencemaran pada pencemaran udara itu sebagian besar dari hasil pembakaran. Sehingga hasil pembakaran itu akan merusak kualitas udara di tempat tersebut. Dampaknya bagi lingkungan yaitu yang pertama bagi kesehatan, itu bisa merasakan pusing, pandangan kabur, hilang daya pikir, sulit bernapas. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian dampak kesehatan yang lainnya yaitu penyakit pernapasan, emfisema atau paru-paru kronis,
pembuluh darah jantung, bronkitis, kanker paru-paru, radang ginjal, dan lain-lain. Kemudian dampak kesehatan lainnya yaitu iritasi mata, pandangan kabur, sesak napas, penyakit jantung, itu dapat menyebabkan kematian. Kemudian dampak kesehatan yang lainnya itu ya yang paling umum adalah menyerang paru-paru karena udara itu sangat berkaitan erat atau berinteraksi langsung dengan paru-paru. Nah, bagaimana cara penanggulangan pencemaran udara? Yang pertama itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua ada hemat energi. Membeli produk daur ulang, menggunakan produk yang sustainable, menanam pohon, berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum, makan produk lokal dan organik, dan meningkatkan kesadaran. Nah, ini cara-cara pengulangan pencemaran. Yang paling efektif yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan pribadi, baik itu motor pribadi, mobil pribadi. Alangkah baiknya kita bisa memanfaatkan transportasi umum untuk mengurangi jumlah emisi gas atau gas emisi yang keluar dari kendaraan. Kemudian hemat energi. Hemat energi itu misalnya tidak berlebihan menggunakan listrik. Nah, itu namanya hemat energi. Kemudian membeli produk daur ulang. Itu sekarang banyak sekali produk-produk yang dijual atau dibuat dari bahan daur ulang. Kemudian menggunakan produk yang sustainable. Apa itu sustainable? Sustainable itu produk yang dapat digunakan berkali-kali atau tidak satu kali lah. Kemudian menanam pohon. Menanam pohon itu atau yang sering disebut dengan reboisasi atau penanaman pohon kembali atau penghijauan pohon. Nah, itu untuk berfungsi untuk menyerap CO2 atau gas-gas beracun yang ada di udara. Kemudian meningkatkan kesadaran bahwa polusi atau pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Sehingga kalau kesadarannya itu meningkat, bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi di bumi kita ini. Oke, itu sekian penjelasan mengenai pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran pada air, tanah, dan udara. Oke, pada materi ini terdapat tugas mandiri, yaitu membuat clipping tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, itu nanti ditempel di buku tugas dan dikumpulkan. Yaitu sumbernya dari surat kabar atau koran maupun dari berita online. Itu tidak perlu di-print semua. Itu yang ada beritanya saja ditempel pada buku. Oke, kalau belum mengerti tentang tugasnya, itu bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp pribadi, langsung japri. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan selamat mengerjakan tugas mandirinya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, menjauhi kerumunan, dan sehingga kita bisa selalu sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di negara kita ini. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.